Wasangsi jirani yatha vihaya nawani grihnati naro parani. Sebagaimana orang menanggalkan pakaian yang sudah tua, sudah usang. Itu bahkan kita kalau terlalu keringatan ya, supaya beliau-beliau yang ada di ruangan ini tidak keringatan, dihidupkan AC biar tidak ditanggalkan pakaiannya. Bahkan kita pakaian yang habis pakai keringatan gitu ya, bau, jadi kita langsung tanggalkan, ganti. Nah, seperti itulah Atma menanggalkan pakaiannya. Pakaiannya Atma apa? Nah ini badan ini. Orang-orang kadang kita bisa lihat ada memakai pakaian yang agak dekil, ya. Ada pakaian yang tidak disetrika, ada pakaian yang tidak dicuci. Aneka ragam. Ada pakaian yang necis, ada pakaian yang tidak mahal tetapi bisa kelihatan mahal karena memeliharanya bagus, necis selalu, stylish selalu. Begitu juga manusia. Pakaiannya Atma ini badan kita kan. Sekarang badan kita itu yang pakaian Atma. Pakaian Atma ini bagaimana kita menjaganya? Kita bisa membedakan dengan orang lain. Supaya pakaian kita, barangkali pakaian kita tidak kayak pakaian mahal gitu ya. Tetapi kita menjaganya baik. Kita jaga dengan baik, cucinya teratur, nyucinya juga dengan sabun yang baik. Tidak kebanyakan sabun juga. Kebanyakan sabun ya dimakan pakaian kita, warna-warnanya langsung lenyap, kainnya pun langsung rusak, benang-benangnya langsung dimakan gitu. Ya seperti itu juga kita menjaga badan kita. Ada orang yang mandinya sebulan sekali, ada yang mandinya seminggu sekali, ada yang mandinya sehari sekali, ada yang 2-3 kali satu hari. Jadi bagaimana kita menjaga badan kita ya, supaya barangkali tidak mahal badannya, tetapi dia menjadi mahal karena apa? Kita menjaganya bagus. Selain mandi, kita jaga juga kesehatannya dengan cara makan yang baik, makan yang teratur, makan yang memang menyehatkan, bukan makan untuk hanya mengisi perut kosong, tapi kita makan untuk menyehatkan badan kita supaya pakaian Atma ini bisa dipakai lebih lama dan lebih baik. Ya, seperti itu orang perlu menjaga pakaian. Kalau dulu kita tidak punya setrikaan, kita taruh di bawah tempat tidur ya, di kasur gitu. Nanti bagiannya jadi kayak disetrika. Begitu juga barangkali kita tidak bisa makan yang bagus-bagus, sedikit mewah gitu ya, tapi kita makan yang sehat. Seperti di sini kalau saya dapat daun singkong, daun kacang ya, bayam, yang lain-lain pizza itu di pinggir, pizzanya dibagikan. Saya makan yang walaupun tidak mewah kelihatannya, tetapi dia sehat. Jadi supaya kita tidak segera ganti pakaian, pakaian itu perlu dijaga dengan baik
supaya tidak setiap bulan beli satu pakaian baru. Jadi seperti itu. Badan bisa dipakai lebih lama kalau kita menjaganya. Nah sekarang, kalau dulu musuh dari menjaga badan itu adalah kita tidak mudah dapat makanan. Jadi saya mengalami juga ketika kita tidak ada beras. Jadi kita makannya berasnya barangkali 1 sendok gitu. Yang lainnya usam, cacah gitu ya, ubi yang banyak gitu. Jadi kita mengalami masa-masa seperti itu. Walaupun tidak mewah makannya, tapi kita makan yang teratur supaya lebih lama badan ini bisa dipakai. Kenapa lebih lama kita perlu? Karena kita perlu lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita hadir ke dunia ini untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu tujuan memperbaiki diri, tujuan ya kalau dikaruniai lebih jauh kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Kita paling tidak untuk kebaikan diri kita, supaya nanti kalau kita ganti pakaian, maka kita akan mendapat pakaian yang lebih bagus lagi. Jika sesuai dengan tujuan dharma kita, yaitu moksha. Jika moksha belum dikaruniai, jadi supaya kita mendapatkan pakaian yang lebih bagus, dalam arti badan yang lebih bagus, maka kita perlu hidup yang lebih baik, lebih lama di sini dengan cara menjaga badan kita supaya lebih sehat, lebih lama kita bisa pergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembentukan diri dan pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itulah wasangsi jirnani. Jirna itu artinya udah usang. Wihaya ditinggalkan, sebagaimana orang menanggalkan pakaian yang sudah usang, jelek, sudah usangnya udah tidak layak pakai. Wasangsi jirnani yatha wihaya nawani grihnati naro parani. Nara manusia lalu memakai pakaian yang baru. Jadi sebagaimana orang menanggalkan pakaian yang sudah usang lalu memakai pakaian yang baru, tatha seperti itulah. Tatha seperti itulah. Sarirani wihaya jirnani. Sarira yang sudah jirna, pakaian yang, badan yang sudah tidak layak pakai, indria-indrianya sudah dingin, penyakitan sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu bagaimanapun ditinggalkan akhirnya, artinya mati, dan nanti akan menggantinya dengan pakaian yang baru. Anyani samyati nawani dehi. Lalu sang atma memakai nawani yang baru, pakaian yang baru, sarira yang baru. Perumpamaan yang sangat bagus, yang mudah kita pahami bagaimana atma menanggalkan badan yang sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak layak pakai, lalu berganti ke badan yang baru, alias numadi malih, menjelma lagi ke dunia ini. Nah, penjelmaan nanti itu ditentukan oleh bagaimana kita sekarang memakai pakaian ini, bagaimana sekarang kita memakai badan ini, ditentukan oleh cara kita memakai badan ini. Kalau kita memakai badan kita untuk nipu orang lain, hidup yang akan datang badan yang cocok untuk para penipu kita bisa dapatkan. Dan mungkin kita mendapatkan badan yang
cocok untuk orang yang baik-baik. Kalau sekarang ini, dalam hidup ini, badan ini kita pergunakan untuk menyiksa orang, menyakiti orang, nanti kita dapat badan yang cocok untuk galak-galak seperti itu. Bisa bayangkan ya, badan yang layak galak-galak gitu, binatang apa? Yang galak, yang dikit-dikit mau mencengkeram gitu. Bahkan orang yang memeliharanya pun dimakannya. Amit-amit ya. Itu. Jadi dalam hidup ini kita perlu memperhatikan ini. Sangat menentukan bagaimana kita memakai badan kita ini. Bagaimana kita menghargai badan ini, bagaimana kita menghargai hidup kita ini. Seperti beliau-beliau ini tiap hari datang mengisi diri, mendengarkan pelajaran-pelajaran yang mengarahkan untuk mengingatkan diri seperti ini ya. Melakukan pelayanan-pelayanan dan tidak memikirkan hasil. Bagaimana ya melayani orang banyak, masak, bersih-bersih dan lain-lain. Sempat juga sembahyang, sempat juga meditasi, sempat juga membaca dan mendengarkan Bhagavad Gita. Nah, ini cara yang sangat indah kita mau membawa badan ini, membawa hidup ini, mengarahkan hidup kita. Sangat menentukan bagaimana kita membawa hidup kita di dunia ini semasa kita diizinkan bernafas. Setelah, bahkan sebelum nafas diambil pun, setelah badan kita lemah, indera-indera susah, tidak berfungsi lagi, susah mendengar, susah melihat, susah mengingat. Amit-amit ya, kita dikaruniai yang hidup yang baik, indera-indera kita bisa pergunakan lebih jauh. Sangat menentukan bagaimana kita memakai hidup ini, badan ini ya. Selama kita hidup, kita pergunakan badan kita dengan baik supaya nanti cetha sarirani vihayajir ni anyani samyadi namani dehi. Nawa deha. Badan yang baru itu kita supaya dapatkan yang lebih baik. Berhati-hati kita mengabaikan kesempatan mulia hidup menjadi manusia, mendapat badan manusia, mendapat badan yang sehat, yang bagus. Kita bisa naik sepeda motor, kita bisa naik mobil, kita bisa makan tanpa halangan. Banyak orang tidak bisa makan, punya uang, punya makan, punya segala, tapi tidak bisa makan. Kita dikaruniai, hargai itu. Hargai kita masih bagus, masih baik hidup kita, indah. Jangan salah memanfaatkan hidup yang indah ini ya. Jadi sang Atma pindahnya nanti itu ditentukan oleh bagaimana Atma kita yang sekarang ini memanfaatkan kesempatan hidup menjadi manusia. Dan bahkan hidup di dunia ini pun, coba kalau Anda memakai pakaian yang bau, yang busuk, yang robek-robek, tenang enggak? Enggak kan? Begitu juga Atma, kalau kita membiarkan badan kita ini tidak baik, tidak jaga badan kita, Atma enggak bisa tenang. Kita makan segala, makannya harus sampai di sini, makanannya sampai di sini. Jadi kita tidak menata makan itu sejauh mana kita harus isi badan kita. Di kitab-kitab Dharma Sastra banyak cara-cara untuk menjaga badan diberikan dalam kitab-kitab Dharma Sastra itu. Bagaimana kita bangun, bagaimana kita ke toilet dan membersihkan bagian-bagian tertentu, berapa kali dengan apa, itu lengkap kita diberikan petunjuk untuk menjaga badan kita sehat. Dan makan juga, makanannya apa,
jenis-jenis apa makanannya. Nanti kalau kita makan itu yang mana yang pertama kita makan, yang rasa bagaimana kita makan pertama, yang terakhir makannya yang mana. Lengkap petunjuk-petunjuk untuk menjaga badan kita bagus supaya atma bisa tenang di dalam badan itu. Atma kalau sudah bisa tenang dalam badan, dia bisa meditasi baik, bisa sembahyang baik, bisa melakukan apapun dengan lebih baik. Jadi demikian Bhagavad Gita bab 2 sloka 22. Wasangsi jirnani yatha vihaya nawani grihnati naro parani tatha sarirani vihaya jirnani anyani samyati nawani dehi. Rahayu.